Iya. ACL itu ada dua, jadi ada yang anteromedial sama posterolateral. Nih, anteromedial mungkin dari gambar agak pecah sedikit ya. Yang bagian biru ini anteromedial, yang merah di belakangnya ini posterolateral. Ini mereka satu tempelan atau gimana, Kak? Satu tempelan deh sebenarnya, cuma dia agak ngelipet bentuknya. Nah, terus tujuannya, fungsinya itu untuk menahan gerakan anterior tibial translation sama rotasi dari si tibianya. Si anteromedial fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menjaga gerakan rotasi ke arah lateral, sedangkan si posterolateral tugasnya untuk menjaga supaya gerakan rotasi tidak berlebih ke arah medial. Dua-duanya ini punya fungsi. Mungkin belum banyak teman yang tahu perihal, oh ternyata tibia itu selama ini bisa rotasi. Tapi realnya, memang dia rotasi, bentukan secara artroskopiknya seperti ini. Ya, ini si AM, ini si PL. Yang mana yang paling gampang putus? Yang paling gampang putus adalah AM. Karena rata-rata kita cederanya kan valgus, mengakibatkan si rotasi tibia ke arah eksternal. Ya, jadi kalau misalkan kita pernah dengar perihal parsial TIR ACL, nah kemungkinan yang TIR dari parsial itu adalah si AM yang putus. Makanya kalau misalkan kita tes ACL, ada yang tahu tesnya apa aja? Anterior drawal test. Selain itu, ini yang Jagger juga boleh jawab kok. Ada Brian, ada Ramdan, ada Tupan, ada Tito. Lahman, Bang. Oke, ada anterior drawer test, ada Lahman test, ada lagi pivot test, ya. Jadi itu tes si ACL untuk mastiin sebelum kita sarankan untuk penegakan diagnosa dengan diagnosa penunjang yaitu MRI. Berikutnya, nih pattern of injury-nya. Sorry, gambarnya agak pecah. Ini posisi dia kayak lagi rugby, dia nginjek kaki atau misalkan dia salah arah, akhirnya ada valgus press dan dia semi fleksi. Ini ada hiperekstensi, baik ini posisi karena kontak ketendang, ada juga yang kalau misalkan teman-teman tahu Ibrahimovic kemarin yang sempat ACL, dia hyperextend, bahkan ada juga yang sampai dia deep squat ini, gerakannya si valgus. Oke, kerusakannya si ACL tuh dibagi dua, yang satu perihal kerobekan, yang satu perihal fraktur. Jadi si ACL tuh bisa aja dia lepas dari si tulangnya, berikut si tulangnya. Kalau teman-teman tahu avulsinya Osgood Schlatter disease, modelnya kurang lebih akan sama seperti itu. Nah, di grade 1 ini mild tear, di grade kedua itu moderate atau partial tear, grade 3 itu high grade tear atau complete tear. Jadi istilah putus total. Nah, biasanya kalau misalkan sudah di moderate atau di partial, itu derajat di atas 30%, robekannya dianggap sebenarnya sudah putus karena nilai stabilitasnya itu sangat kecil. Ya, ini bentukannya, normalnya seperti ini serabutnya. Jadi kalau misalkan mild dia hanya luka, belum ada timbul robekan yang cukup banyak dari serat si ligamen. Terus grade keduanya sudah sampai setengah bagian, grade ketiganya total. Kalau misalkan ditanya, ada yang tahu nggak kenapa si ACL setelah robek itu nggak bisa healing sendiri? Kenapa? Karena dia bukan jaringan non kontaktil, Bang. Karena nggak ada sirkulasi darahnya, Bang. Ya, lebih pas karena dia tidak punya sirkulasi darah, tidak ada peredaran darah di ligamen. Tapi kalau misalkan sifatnya seperti ini, avulsi bisa nggak recovery sendiri?
pasti tidak bisa karena dia sudah lepas, namanya avulsi sudah lepas ya. Jadi bukan kayak osgood yang dia ada grade untuk tetap. Oke, nah kalau misalnya kita tadi udah ketemu pasien ACL, putus, kita sudah nyatakan putus, yang kita harus edukasi pertama adalah bagaimana dia mempersiapkan sebelum operasi. Persiapan sebelum operasi itu penting banget loh bagi teman-teman di sini tuh ketemu pasiennya sebelum operasi ya. Jadi sebelum operasi itu adalah momen di mana kita bisa mastiin si pasien untuk siap menjalani operasi. Karena apa? Banyak mungkin teman-teman yang sudah praktek di lapangan, di klinik ataupun di rumah sakit, banyak tuh ketemu pasien yang pasca operasi tuh kaget, oh malah jadi nggak bisa nekuk, kok malah jadi nggak bisa jalan, kok malah sakit. Padahal waktu sebelum dioperasi kakinya masih sehat-sehat aja, bahkan masih ada aja yang bisa main bola lagi gitu loh, tanpa ada rasa sakit. Nah, giliran sekarang udah dioperasi malah jadi sakit banget. Nah di sini sebenarnya momen dimana kita fisioterapis ketemu pasien yang prepare untuk operasi, yang menjelaskan ini bagaimana prepare menyiapkan mentalnya dalam arti apa? Kita harus menjelaskan si pasien bahwa realita dan ekspektasinya tuh harus seperti real keadaannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman di lapangan udah bisa ngasih tahu, oh ini ada pasien juga dia baru operasi. Ini misalkan pasien yang belum operasi diajakin ngobrol sama pasien yang sudah operasi. Jadi biar si pasien tuh tahu, oh nanti dia akan seperti ini. Terus manajemen of time itu penting karena semisal kayak sekarang lagi WFH, orang banyak aja yang berani operasi karena kegiatannya nggak perlu ke kantor, waktu luangnya lebih banyak. Terus yang ketiga perihal manage family to help. Siapa nanti yang di rumah yang bisa bantuin? Apakah si kamarnya, misalkan dia ke Jakarta atau misalkan ke rumah sakit sendiri kah, atau misalkan di rumah atau dia tinggal di kosan kah yang sendiri, itu juga harus dipikirin itu masih pasien. Terus yang keempat itu perihal membaca dan kita menjelaskan bahwa fase-fase pasca operasi itu nggak gampang karena teman-teman di sini juga pasti tahu recovery ACL butuh waktu 6-9 bulan minimal. Tapi untuk di atlet paling nggak butuh 1 tahun sampai 1,5 tahun. Terus yang kedua, perihal bengkak. Jadi sebelum operasi sebaiknya bengkak itu sudah reda. Tapi bengkak sebelum operasi itu akan lebih mudah sama si penanganan dari dokter. Yang ketiga perihal range of motion. Range of motion di sini dalam arti mengajarkan pentingnya proprioseptik sebelum operasi. Ya, jadi si otot masih kenal gimana gerakan sendinya, si kapsul juga masih kenal bagaimana dia bisa pull-nya. Terus yang keempat perihal muscle strength. Jadi saya cerita dapat pasien persiapan operasi ACL, MCL sama meniscus. Berat badannya 120 kilo dengan ya sebenarnya cukup proporsional karena badannya juga tinggi. Nah, dia butuh waktu ngambil nunggu operasi itu 2 bulan. Jadi dia persiapan selama 2 bulan untuk ngembangin lagi si ototnya, menghilangkan bengkak dan nyerinya. Pasca operasi, yang biasanya ACL, MCL, meniscus itu baru dibolehkan napak 1,5 bulan, dia H+1 pasca operasi boleh napak karena si ototnya bagus. Cuma yang dikhawatirin tidak boleh naik turun tangga. Yang dikhawatirkan karena kan ada si MCL. Nah, di sini nanti kita bahas perihal pasien ACL itu dari misalkan si pasien A sampai si pasien Z itu nggak sama gejala klinisnya, ya. Oke, ini yang sempat dibahas di pretest. Ada autograf, ada allograf. Autograf dari hamstring, patellar, baik itu suprapatellar ataupun tendon patellar dengan teknik bone to bone tendon patella atau peroneus tendon. Yang kedua itu ada allograf dari kadaver. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek udah pernah nemuin semuanya ya. Kalau misalkan kita lihat dari sini, resiko yang paling tinggi itu sebenarnya di mana? Diambil dari graf yang mana?
drug mana yang punya risiko efek samping tuh yang cukup besar. Ini terkait dengan soal pretest nomor 5. Kalau saya kecepatan tolong dikasih tahu ya, biar direm. Ada yang tahu resiko paling besarnya di mana? Yang allograft. Yang paling besar sebenarnya kadaver, ya, karena dia harus uji lab yang cukup panjang untuk mastiin bahwa jaringan baru ini cocok untuk si pasien. Terus yang kedua adalah patellar tendon, karena dia punya risiko terhadap kekuatan quadriceps serta tracking patella, bahkan kondisi tulang yang diambil. Ya, karena si tendonnya akan lebih kecil, sedangkan beban si quadriceps itu lebih besar untuk di kegiatan olahraga. Yang ketiga itu peroneus tendon, karena yang seharusnya semisal luka hanya ada di lutut ditambah dengan gangguan di ankle karena peroneus tendonnya diambil. Yang keempat tuh hamstring tendon, walaupun sebenarnya hamstring itu tendonnya ada 4. Cuma di sini kita nggak bisa ngasih keputusan atau judgement yang menyatakan bahwa ya si pasiennya mending diambilnya di hamstring aja. Itu enggak, yang ngambil keputusan itu pasti dokter ortopedik, karena yang dilihat adalah bukan sekedar tendonnya ada atau tidak, tapi besar sama ukurannya cukup atau tidak. Walaupun ada orang badannya besar tapi ternyata tendon hamstringnya kecil, itu nggak bisa diambil, pasti diambil dari peroneus tendon. Oke, next. Ini penampakannya kalau misalkan pasien baru operasi. Ya, ada luka insisi untuk burhole, ada 2 luka insisi di sini untuk artroskopinya, ada luka di sini untuk penarikan grafnya. Ya. Oke. Tadi kita sudah bahas ada Lachman test, ada anterior drawer test, ada pivot test untuk membahas perihal assessment ACL. Nah, ini sekarang sudah pasca operasi nih. Assessment yang seperti apa yang kita harus tes gitu loh. Apakah kita hari pertama pasca operasi itu udah langsung boleh ngelakuin anterior drawer test, ataukah kita boleh dikasih Lachman test, ataukah kita boleh kasih pivot test? Boleh nggak kira-kira? Ada yang mau jawab? Oke, assessment yang bisa kita lakuin pasca operasi itu 1, anamnesa, 5W 1H selalu pasti itu. Kita harus pastiin bahwa si pasien sadar untuk pas lagi assessment, jangan ada pengaruh karena obat. Terus yang ditanya apa aja? Yang ditanya 1, misalkan 5W apa aja? Kalau misalkan kita tanya apa yang dioperasi, si pasien harus tahu. Waktu dia dapat tindakan dari dokter, dia harus tahu record pasca operasinya itu apa aja yang ditindak. Terus yang kedua, kita harus tahu kapan dia dioperasi. Yang ketiga, kita harus tahu dokternya siapa. Terus yang keempat, kita boleh tahu ini bandelnya diganti 1 atau diganti 2. Jadi kayak gitu-gitu wajib kita tanya. Karena kalau misalnya kita juga cari tahu siapa nama dokternya,
mungkin berikutnya kita bisa diskusi sama si dokter. Dok, ini kemarin operasinya apa aja nih dok? Masalah si pasien nggak ngeh nih, yang dioperasi apa aja. Boleh nggak dok dia langsung napak? Nah itu kita harus cari tahu. Terus yang kedua ada inspeksi. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu bisa si luka insisinya kita lihat masih basah atau tidak. Terus ada fase inflamasi. Terus yang ketiga kita bisa cek joint plate movement dari si patelanya, atau misalkan kita suruh tes untuk dia nekuk, kita lihat apakah si tibianya rotasinya cukup baik atau dia lebih kebuang ke arah rotasi eksternal. Terus yang keempat ada manual muscle test untuk melihat apakah sekarang kondisi si otot nilai MMT-nya berapa. Terus berikutnya ada antropometri untuk mengukur bengkak, tingkat segmen, sama range of motion. Terakhir, gait analisis, kalau misalkan si pasien sudah boleh jalan. Oke, sekarang saya mau tanya nih, kalau misalkan si pasien itu sebulan pasca operasi baru fisio, apakah dia dibilang fase 1 atau tidak? Sebulan pasca operasi baru fisio, dia masih kita bilang fase 1 atau tidak? Tergantung tanda-tandanya, maksudnya apakah ada inflamasi, apakah masih ada inflamasi atau yang lainnya seperti itu. Maaf, coba diulang, kenapa? Masih apa tadi yang jawab? Izin menjawab, Kak. Yes. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Kurniati dari Universitas Esa Unggul. Berdasarkan pertanyaannya itu, kalau berdasarkan waktu dia sudah tidak di fase 1. Namun kita melihat juga apakah pas ketika dia datang itu masih ada tanda-tanda inflamasi, kemudian masih nyeri. Kalau emang masih ada itu berarti dia tetap di fase 1. Seperti itu sih Kak, menurut saya. Oke, itu betul. Karena kita nggak bisa pastiin bahwa kalau misalkan, ini pasien udah 1 bulan pasca operasi, baru datang ke fisio, apakah kita langsung bisa judge dia fase 1 atau tidak? Nggak bisa, tetap kita harus jalanin assessment. Ya, baik kapanpun itu dia operasi, yang namanya pasien baru pertama kali datang ke fisioterapi, kita wajib assessment. Ya, buat mastiin bahwa si kondisinya ini sekarang seperti apa. Apakah dia masih ada fase inflamasi? Karena apa? Fase 1 adalah akut fase, di mana di situ banyak problem lebih ke perihal inflamasi, inaktif dari si otot, sama si hipomobile dari sendinya. Jadi nggak bisa jadi patokan ya, walaupun dia misalkan baru 1 bulan pasca operasi terus baru datang fisioterapi, itu kita tetap harus assessment buat mastiin apakah benar dia udah bisa untuk ke fase 2 atau dia masih di fase 1. Oke, kalau misalnya kita bikin gambarnya kayak begini. ACL putus, habis itu ada tindakan rekonstruksi ACL, yang rusak tuh apa aja sistemnya. Karena waktu kita operasi ACL, itu bukan sekedar ada bone, ada graf yang baru yang kita harus pikirin. Tapi ada dari tindakan seperti itu, timbullah simptom yang ada mempengaruhi si sistem vaskularisasi. Ada yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal, ada yang mempengaruhi kapsular, nerve, dan integumennya. Di luar dari kita bahas perihal si ligamen yang baru. Karena apa? Di vaskularisasi terjadi apa? Terjadi fase inflamasi. Di muskuloskeletal, di muskulonya terjadi inactive muscle, sedangkan di skeletalnya adanya luka burhole. Jadi itu bekas borannya itu namanya burhole.
Nah, terus di kapsulnya terjadi apa? Ada kapsul pattern hypomobility. Nah, yang paling riskan, kebanyakan kita tuh nggak ngecek perihal kapsulnya. Dalam arti gini, si ACL, waktu dia dioperasi, kita nggak tahu apakah si pasien ini dikembalikan lagi jadi double bundle atau single bundle. Tapi secara dari hasil jurnal, double bundle ataupun single bundle itu tidak punya efek yang signifikan. Malah resiko di double bundle itu mengambil graft terlalu lebih panjang sehingga buat kemungkinan besar untuk penurunan kekuatan ototnya lebih banyak. Cuma yang biasanya kita nggak pikirin perihal si rotasi si tibia. Apakah si tibia bisa rotasi dengan normal atau tidak? Karena yang biasanya ada 2 diganti jadi 1, pasti salah satu gerakan dari si rotasi itu, salah satunya akan berlebih. Mungkin teman-teman yang sudah pernah praktek itu bisa lihat, ada aja pasien yang pasca operasi ACL malah dia ke lateral rotasi eksternal si ankle-nya, si tibianya kelihatan eksternal rotasi. Jadi kelihatan si ankle lebih ke arah lateral, jadi kelihatan kakinya valgus. Padahal belum tentu, mungkin aja karena si kapsulnya itu sudah keburu tertarik sama si tendon popliteal muscle. Terus di nerve-nya gangguannya apa? Gangguan proprioceptif. Terus di integumennya terganggunya karena adanya luka insisi. Kita sudah tahu nih impairment-nya seperti ini. Kalau perihal kita bahas di sini ada kolom perihal ligamen hanya menunggu graft healing. Baik dari adaptasi si ACL-nya yang baru atau dari si luka tulangnya. Nah, dari sistem yang terpengaruhi karena operasi ACL ini, kita bisa ukur pakai apa? Kalau misalkan kita lihat inflamasi, kita bisa pakai antropometri. Itu dilihat dari lingkar bengkak. Terus muskuloskeletalnya kita bisa tes pakai baik itu antropometri untuk lihat lingkar segmen atau manual muscle test. Di kapsulnya kita bisa pakai goniometer. Di nerve-nya kita bisa pakai FAST, NRS, position sense, itu dalam arti mengetes pasien supaya dia tahu dia kondisi tutup mata, si pasien tuh nekuk kira-kira ini berapa derajat ya. Terus yang terakhir itu ada gait analysis. Terus kalau perihal integumen dari luka insisi, yang jelas kita pakai FAST. Oke, dari fase 1 itu goals-nya apa? Goals-nya ini yang pasti protect graft supaya si ACL itu yang baru tidak gampang goyang, tidak mudah unstable, tidak mudah kendor, tidak mudah stretch. Terus yang kedua, perihal penurunan bengkak dan meminimalisir adanya nyeri. Yang ketiga, perihal mobilisasi patella, karena kita tahu fungsinya si patella di joint itu sebagai katrol. Jadi kalau misalnya pergerakannya dia salah, itu bisa nimbulin tendinitis, bisa nimbulin maltracking patella, yang ujung-ujungnya malah bisa bikin luka di bursa ataupun di lapisan patellanya. Terus yang keempat, kita wajib dapetin yang namanya full extension di fase 1, walaupun sambil kita cicil flexionnya. Flexionnya yang aman berapa derajat Kak untuk 2 minggu pertama? Kalau dia hanya ACL doang, itu 90 derajat nggak masalah di 2 minggu pertama. Sampai ke 4 bulan kita udah bisa dapetin 120 atau 130 derajat. Tapi kalau misalkan ada meniscus, kita harus diskusi dulu dengan si dokternya, apakah si meniscus itu di debridement, dijahit, atau di menisektomi. Karena kalau misalkan dia ada dijahit, kita harus diskusi sama si dokter apakah nekuk lebih dari 90 akan berisiko terhadap jahitan si meniskus. Karena kalau misalkan saya tanya kenapa di fase 1 kita full extension itu penting banget, kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita butuh full extension di fase 1? Buat jalan bang. Buat apa? Buat fase berjalan. Ya,
fungsinya kita butuh full extension adalah karena dari fase 1 fungsional yang ditargetin lebih dulu adalah jalan. Di jalan kita butuh full extension. Karena kalau misalkan kita nggak full extension, kita akan jalan juga pincang dan akan beresiko terhadap pemendekan dari otot hamstring, penebalan di suprapatelar ataupun di tendon patelarnya, dan yang ketiga bikin si pasien itu nggak pernah relearning bagaimana jalan yang baik. Akhirnya bisa jadi malah pola jalan yang salah itu keikut sampai nanti dia sudah bisa lurus. Ya, jadi selalu edukasikan si pasien bahwa kita itu perlu di awal perihal lurus, walaupun nekuk itu juga perlu. Karena apa? Nanti ketika si pasien sudah bisa nekuk lebih dari 90, si pasien akan lebih nyaman kondisi apapun itu pasti dengan ditekuk dibanding dilurusin, karena di belakangnya ada luka gerak dari hamstring yang bikin nggak nyaman karena ketarik. Terus yang kelima, minimize arthrogenic muscle inhibition, re-establish quadricep control, again active full extension. Nah, bahkan di sini ditargetin supaya quadricep bisa full extension dengan aktif. Terus yang terakhir yaitu good weight bearing. Baik lagi, good weight bearing ini targetnya bisa kita ambil dari si proprioception, si nerve. Bagaimana pas lagi dia berdiri, membagi bebannya, waktu dia mau persiapan partial weight bearing ataupun full weight bearing, apakah kaki yang pasca operasi sudah bisa menumpu dengan baik, atau misalkan si kaki yang pasca operasi belum bisa menumpu dengan baik. Nah, mungkin teman-teman ini sudah ada yang tahu dan sudah pernah ada yang dengar perihal close chain atau open chain. Bagus mana sih kalau misalkan untuk orang pasca operasi? Bagus mana sih sebenarnya close chain atau open chain untuk fase rehabilitasi? Yang dalam arti ada gangguannya di joint. Pada intinya, setiap pergerakan segmen sendi akan menerima gaya pada saat kita bergerak, dan gaya tersebut akan ditransferkan pada segmen lainnya yang berdekatan. Nah, di close chain itu dia tidak hanya bermain hanya satu sendi. Yang bermain hanya satu sendi adalah gerakan open chain. Close chain itu main dari 2 sampai 3 sendi yang bersangkutan. Bagus mana? Kalau misalkan dibilang lebih bagus untuk recovery, sudah jelas bagusan untuk pakai close chain, karena yang open chain itu lebih bagus untuk dia spesifik strength muscle. Contohnya apa? Kalau misalkan teman-teman sudah tahu gimana kita ngelakuin quadricep setting atau quadricep isometric, terus kita bisa ngelakuin yang namanya squat, kita ngelakuin yang namanya lunges, itu masuknya ke close chain. Karena dia melibatkan lebih dari satu sendi dan melibatkan lebih banyak otot, baik itu dia agonis muscle atau antagonis muscle. Nilai lebihnya apa? Nilai lebihnya dengan dia berkontraksi secara kokontraksi itu menimbulkan stimulasi terhadap si proprioception. Jadi dalam arti modelnya kalau bisa dibilang tuh dapatnya si CKC ini itu nimbulin neuromuscular unit. Nah, terus yang open chain itu isolated single joint. Terus targetnya adalah strength specific muscle. Jadi hanya satu grup atau hanya satu otot doang yang ditargetkan. Sedangkan kalau closed kinetic chain itu grup otot, baik itu yang agonis ataupun antagonis. Dan si open kinetic ini punya shear force itu terlalu besar yang dapat beresiko terhadap soft tissue yang lagi recovery. Nah, kalau tadi kita sudah bahas perihal si assessment seperti ini, ya, kita sudah jelasin bahwa adanya inflamasi, inactive muscle, adanya hypomobility, adanya proprioception, adanya nyeri. Saya mau tanya nih, kalau misalkan teman-teman lihat dari sistem yang terganggu, kira-kira ini treatmentnya apa?
Misal ada inflamasi di vaskularisasi, treatmentnya apa? Izin menjawab, Kak. Saya mau izin menjawab. Ya, siapa yang mau jawab? Kira-kira kita sudah dapat impairment-nya apa aja, treatment-nya apa aja terhadap impairment tersebut. Izin menjawab, Kak. Kalau misalnya ada inflamasi, bisa diberikan kompres es, kemudian bisa diberikan Quadset. Oke, selain itu, yang sistem yang lainnya bisa jawab. Kalau inactive muscle-nya pakai apa? Selain Nikadek, ada lagi yang mau jawab dari 50 orang kurang lebih. Baik, buat teman-teman yang mau menjawab bisa menggunakan raise hand dan memperkenalkan diri. Ini Kak dan Tuhan mungkin bisa langsung untuk mengaktifkan mikrofon untuk menjawab. Izin menjawab, Kak. Kalau untuk inaktif dari muscle-nya, misalnya kalau untuk muscle quadricepsnya bisa diberikan quadset. Terus kalau untuk hamstringnya bisa diberikan hamset. Kemudian untuk gluteusnya bisa diberikan gluteus control. Oke, lain dari itu. Izin menjawab, Kak. Kalau untuk inflamasi bisa diberikan ice, kalau inactive muscle bisa diberikan activation muscle, misalnya isometric untuk fase 1. Kalau hypomobility bisa diberikan ROM, exercise. Kalau untuk nyeri bisa diberikan NMS, sama untuk proprioceptif untuk awal bisa diberikan weight bearing, exercise. Itu aja sih, Kak. Makasih. Oke, that's good. Nah, itu udah bagus. Karena kalian berarti kurang lebih kan sudah tahu. Boleh nggak kita kasih, misalkan gini, dia bengkak sudah nggak ada nih, walaupun dia pasca operasi, bengkaknya minim sekali. Kita targetin nih ada mobility dari si kapsul, dari si sendi. Apakah treatment S itu bisa membantu mobilitas dari si sendi? Enggak, toh. Memang sudah pakemnya, tugasnya si ICE adalah untuk akut inflamasi. Ya, jadi makanya kenapa saya bikin seperti ini, biar kita tahu impairment-nya, kita sudah tahu nih. Tugasnya si S itu untuk si vaskularisasi, baik itu di kulitnya, di tegumennya, atau sampai di inflamasi di graf yang baru. Nggak akan ada hubungannya si S terhadap inactive muscle. Jadi walaupun kasarnya cedera dimanapun itu, kalau ada gangguan vaskularisasi selama dia tidak ada terbuka, itu pasti S. Jadi sudah kontraknya si S itu tugasnya hanya untuk si vaskularisasi. Tadi juga sudah disebut sama si Leandra ya, terakhir ya. Itu proprioceptik diajarin dengan weight bearing. Karena tadi sudah dibahas di goal ya. Jadi harus sesuai dengan goalnya. Oke, next-nya kok dengan majalah. Sebentar. Di share screen-nya gerak nggak slide saya?
Jalan nggak share screen-nya, Nur? Vivo? Enggak. Saya juga nggak mau nambah kayaknya. Belum mau ya share screen-nya ya? Wah, belum mau dia. Coba saya stop share dulu sebentar. Nggak gerak bang, masih slide yang tadi. Oke, siap. Sorry. Masih di slide yang tadi. Tadi itu ini. Ini sudah. Oke. Nah, gitu. Nah, inilah kita bikin individual exercise program. Kita harus bikin program sesuai dengan si hasil assessment. Kayak tadi misalkan ada inflamasi, kita bisa pakai paradigm under pressure, elevation, ankle pump, kinesiotape, ataupun ice. Kalau ada problem di inactive muscle-nya, bisa isometrik, bisa juga ditambah dengan single leg raises, dan juga bisa dibantu oleh NEMS, neuromuscular electrical stimulation. Nah, kalau misalkan ada gangguan hypomobility, kita bisa kasih dia joint mobilization, baik itu untuk si patelanya, terus ada heel slide dan wall slide, yang tujuannya boleh saja aktif ROM atau pasif ROM. Cuma disarankan yang di awal itu kita kasih selalu aktif, dimana itu juga melatih si otot dan proprioceptiknya. Terus perihal tadi nerve-nya, gangguan proprioception-nya, kita latih dengan weight bearing dan gait retraining. Perihal ada problem di luka insisi, itu boleh dikasih scar tissue massage, tapi diberikannya setelah luka insisi itu kering total, ya. Tidak boleh diberikan di awal selama si luka operasinya itu belum kering, karena akan beresiko untuk bikin luka insisinya terbuka dan beresiko terjadinya infeksi. Oke, jadi seperti ini. Tadi kita sudah bahas vaskularisasinya, muskulonya sudah, kapsulnya sudah, nerve-nya sudah, integumennya sudah, bahkan si ligamennya itu tinggal nunggu graft healing. Kita sudah bikin treatment program setelah adanya antropometri. Setelah kita treatment, baik itu harian, mingguan, seminggu atau 2 minggu pasca operasi, pasca treatment, kita harus adain yang namanya reassessment atau evaluasi. Kalau misalkan dia sudah oke, misalkan si ototnya sudah baik dalam waktu 1 bulan, ROM-nya sudah baik, si vaskularisasinya juga sudah tidak ada masalah, sesuai dengan goals yang tadi, dia boleh dites untuk functional test. Dalam arti berdiri 1 kaki untuk single leg balance-nya, terus yang kedua perihal gait retrainingnya, apakah sudah dia jalan normal atau belum, baru kita mempersilahkan dia untuk naik ke fase 2. Oke, ini ada satu gambar yang saya senang banget dari dulu tuh perihal bahwa fisioterapis itu sebenarnya punya otak seperti orang ilmuwan, dan dia punya hati sama manusia. Terus yang ketiga, dia punya handling
dan pola pikir tuh seperti artis, dalam arti pekerja seni. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena si pasien itu dari diagnosa yang sama nggak akan timbulin gejala yang sama. Pasti ada gejala yang berbeda. Dengan berbedanya itu pasti kita juga akan merubah konsep programnya.